Hidup itu tuh kadang bercanda. Kita mulai sesuatu dengan niat yang baik, dengan semangat, dengan orang yang kita percaya banget. Rasanya tuh semua hal tuh akan gampang karena kita jalan bareng sama teman sendiri. Temen yang udah kita kenal dari lama, udah pernah susah bareng, nongkrong bareng lama banget dari zaman kita SMA sampai sekarang kita berdua itu udah punya anak 2 masing-masing. Kurang apa coba? Salahnya di mana? Tapi ternyata bisnis itu tuh nggak selalu segampang punya niat baik aja. Begitu yang namanya uang mulai jalan, tanggung jawab mulai ada, baru deh sadar bahwa nggak semua orang punya cara berpikir yang sama soal yang namanya kejujuran, kerja keras, dan juga komitmen. Awalnya sih emang kecil aja, gampang. Beda pendapat soal arah bisnis, terus mulai sering ngambek gitu ya, saling curiga, sampai akhirnya sekarang kita saling blok-blokan WhatsApp. Dan tahu-tahu awalnya bisnis yang kita bangun itu mulai retak. Bukan karena idenya jelek, tapi emang karena kepercayaannya aja yang udah hilang. Dan jujur, waktu itu rasanya tuh campur aduk banget. Marah, iya. Kecewa, iya. Bukan cuman soal uangnya doang ya, atau usaha yang sia-sia. Tapi karena orang yang aku anggap, wah udah kayak saudara sendiri sih gitu, itu bener-bener teman baik gitu ya, ternyata bisa berubah sedrastis itu, sejauh itu, nggak nyangka. Dan aku sempet sampai nggak bisa tidur beberapa minggu gitu. Bukan karena ruginya, bukan karena masalah di faktor uangnya, tapi ngerasa ini kenapa bisa begini ya. Kita tuh mulai itu dengan niat baik, pertemanan yang sudah sangat lama terjalin, tapi kok ujungnya malah jadinya kok begini. Tapi makin kesini tuh makin sadar, mungkin emang begini nih caranya Tuhan buat ngajarin kita itu sesuatu. Seringkali yang bikin sakit justru datang dari orang-orang yang memang kita percaya gitu. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya. Karena cuma dari situ kita benar-benar belajar. Dan aku belajar lagi bahwa kalau urusan kerja, temen itu ya tetap harus profesional. Duit is duit, temen is temen. Harus jelas pembagiannya seperti apa, pembagian tanggung jawabnya seperti apa, dan jangan cuman modal percaya. Teman baik ini mau ngapain sih dia gitu, apa-apanya juga kita tahu kok, jelek-jeleknya dia juga kita tahu kok gitu. Ternyata di situ tuh kita lengah, karena niat baik bisa berubah kalau nggak dijaga dengan aturan yang sehat dan juga ketat. Dan di sini aku juga belajar satu hal lagi, bahwa nggak semua orang itu bisa jalan bareng sama kita gitu. Ada yang emang cuman ada atau misalnya dikirim sama Tuhan itu tuh untuk nemenin kita di awalnya aja. Begitu misinya selesai, ya udah gone, mereka pergi. Sakit sih, tapi ya hidup itu ya begitu. Lama-lama tuh aku berhenti buat nyalahin siapapun. Dan aku di sini tidak ngomongin aku ini korban dengan drama-drama seperti itu, enggak lah. Namanya bisnis pun juga ada yang salah. Masing-masing punya kontribusi di dalam sebuah bisnis gitu.
Dan akhirnya nih aku capek sendiri. Aku udah coba berdebat, sampai debatnya juga jadinya akhirnya debat kusir gitu. Coba marah, mengutarakan kekecewaan ke temen itu gitu. Terus masih zamannya curhat ke beberapa teman-teman yang lain. Tapi tetap aja gitu, nggak tenang, nggak rilis gitu hati rasanya gitu, sampai akhirnya tuh aku berhenti sendiri, bener-bener berhenti mikirin itu semua. Berhenti mikirin bukan karena udah lupa, tapi karena aku tuh udah cukup belajar dari situ. Kalau aku terus nyimpen sakit hati, aku dong yang rugi. Bisnisnya juga udah selesai juga gitu, udah bangkrut juga bisnisnya. Tapi hatiku nih nggak maju-maju gitu, tetap berada di emosi dan kekesalan itu terus gitu. Jadi sekarang kalau aku ingat masa itu, aku nggak lagi ngerasa hancur kayak dulu. Aku cuma mikir, ya udahlah, berarti emang segitu aja jalannya gitu. Nggak bertahan lama bisnisnya, dan juga pertemanannya pun juga akhirnya selesai. Toh juga dari situ aku jadi bisa lebih mengerti gimana caranya berbisnis, gimana caranya mengatur kerja, gimana caranya untuk membuat kesepakatan, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa mengenali orang. Itu yang paling penting. Bukan buat aku curiga ya, tapi biar nggak salah lagi gitu. Dan aku percaya nggak semua kehilangan itu tuh buruk. Seringkali Tuhan tuh cuman mau ngasih pelajaran dengan cara yang agak sedikit punch in your face gitu ya, dengan cara yang agak keras. Tapi pelajarannya memang penting buat hidup ke depan. Dan aku sadarin sampai saat ini itu tuh benar-benar berguna sekali. Seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya kehidupan, apa yang aku rasakan, pengalaman berbisnis dengan teman pada saat itu kepake sampai sekarang. Pelajaran itu benar-benar terpakai. Dan sekarang aku udah mulai jalan lagi, bisnis baru lagi, dengan tim baru, dengan semangat yang baru. Dan sekarang tuh aku jauh lebih tenang. Nggak tergesa-gesa, nggak muluk-muluk, wah nanti kita akan punya Lamborghini, nanti akan punya Ferrari lah, rumah di Pondok Indah, dan segala macamnya itu udah nggak ada lagi. Dan yang paling penting, aku tuh udah nggak gampang percaya 100% ke siapapun. Bukan karena trauma ya gitu, ini nggak ada faktor trauma di sini, tapi karena aku belajar. Karena seringkali tuh orang datang bukan untuk stay, tapi buat ngajarin sesuatu yang gak akan kita lupain seumur hidup. Dan meski endingnya itu gak seindah yang dibayangkan ya gitu, ending yang gak enak, aku tetap bersyukur pernah punya awal yang cukup manis. Janji awal itu tuh cukup manis. Nah sekarang aku tuh nggak punya niat untuk membalas, nggak pengen orang itu sadar ataupun minta maaf. Aku cuman pengen balik lagi, tenang. Dan ternyata tenang itu datang waktu kita berhenti berharap kalau cerita itu bakalan berubah. Udah, berhenti aja udah berharap, lewat aja. Terima aja. Mungkin emang begitu gitu. Nggak usah lah dibawa dramatisasi gitu, nggak usah maksa nutup bisnis dengan cara baik-baik, dengan cara yang manis. Ya udah, bangkrut aja. Karena kadang hal yang nggak selesai dengan baik tetap bisa jadi bagian dari perjalanan yang baik ke depannya. Jadi kalau kamu yang lagi ada di fase itu,
lagi kecewa sama teman bisnis, lagi bingung kenapa bisa sampai sejauh ini. Gak cuman kamu kok, percaya banyak sekali orang-orang yang menyangka pertemanan yang lama itu tuh bisa dilanjutkan ke ranah bisnis. Hampir semua orang tuh pernah merasakan itu. Dan semua orang akhirnya belajar bahwa gak semua yang kamu mulai bareng temen, apalagi namanya temen baik banget, akan diakhiri dengan baik-baik juga gitu. Dan itu bukan kegagalan. Sure, pasti itu tuh bukan kegagalan. Itu proses. Dan dari situ kamu akan lebih ngerti siapa diri kamu sendiri dan siapa yang pantas kamu ajak buat jalan bareng ke depan. Orang yang pantas buat kamu ajak berbisnis, orang yang pantas untuk dipercaya untuk masalah keuangan, mengembangkan keuangan dan yang lain sebagainya. Dan aku udah gak lagi mikir apa yang hilang di masa lalu. Aku fokus aja sekarang sama apa yang bisa aku perbaiki. Dan lucunya, justru setelah semuanya hancur, aku bisa memulai sesuatu yang lebih jujur. Gak pakai drama, gak pakai trauma, gak pakai luka lama. Cuman aku dan perjalanan baruku. Dan juga yang pasti adalah rasa tenang yang gak aku punya waktu dulu aku masih sibuk nyalahin keadaan. Dan seringkali keikhlasan itu datang bukan karena kita tuh wah manusia kuat, tapi karena kita akhirnya capek berjuang di tempat yang gak lagi milik kita, memperjuangkan hal yang bukan punyanya kita gitu. Dan waktu kita stop, waktu kita berhenti, Tuhan itu pelan-pelan nunjukin jalan baru, buka jalan baru lagi. Bukan jalan yang lebih mudah loh ya gitu, seringkali malah dikasihnya yang sulit-sulit juga gitu. Tapi itu adalah jalan yang benar buat hati kita. Jadi ya begitulah. Cerita ini mungkin gak punya akhir yang indah, gak ada balesan, gak ada saling minta maaf. Tapi ada satu hal yang akhirnya aku temuin, yaitu ketenangan. Dan mungkin itu justru akhir yang terbaik.